Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS. Materi IPS pada hari ini kita sudah masuk ke tema 5. Kita akan membahas mengenai peta geografis dan kenampakan alam di Indonesia. Jadi, silahkan disimak materi yang akan Ustazah sampaikan. Silahkan dibuka juga LKS-nya sambil menyimak apa yang akan Ustazah sampaikan. Dan tulis materi yang perlu dicatat. Nah, perhatikan peta di samping. Pasti kakak-kakak semua sudah pernah melihat bentuk peta wilayah Indonesia. Nah, pada peta di samping terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk memperjelas isi peta. Komponen-komponen tersebut berupa tanda-tanda atau simbol-simbol yang lazim atau yang biasa digunakan di dalam peta atau atlas. Nah, beberapa komponen dalam peta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta biasanya berada di baris yang paling atas. Kemudian yang kedua adalah skala peta. Yang ketiga adalah simbol. Yang keempat garis astronomi. Yang kelima legenda. Dan yang keenam adalah mata angin. Ustazah ulang, komponen yang ada di dalam peta diantaranya adalah yang pertama judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga simbol, yang keempat garis astronomi, dan kelima legenda, dan yang keenam adalah mata angin. Pertama, kita akan membahas mengenai judul peta. Judul peta biasanya ditulis pada bagian atas peta untuk menunjukkan isi peta tersebut. Perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Nah, biasanya judul peta itu ditulis di bagian atas untuk menunjukkan isi peta yang terdapat pada lembaran tersebut. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Misalnya pada peta Indonesia dalam sebuah atlas tertulis skala 1:30 juta. Artinya 1 mm dalam gambar sama dengan 30 juta mm atau 30 km jarak sesungguhnya. Jadi skala peta itu menunjukkan jarak sesungguhnya dari suatu wilayah. Misalnya pada peta Indonesia, sebuah atlas tertulis skala 1:30 juta, artinya 1 mm dalam gambar sama dengan 30 juta mm atau 30 km jarak sesungguhnya. Jadi skala peta itu menunjukkan jarak. Selanjutnya yang ketiga adalah simbol. Simbol pada peta adalah gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Untuk membedakan kenampakan alam dalam peta digunakanlah warna yang berbeda. Jadi biasanya kalau kakak melihat atau menyimak suatu peta pasti terdapat warna-warna kecil dan warnanya itu berbeda-beda. Nah, itu disebut sebagai simbol. Jadi simbol dalam peta itu adalah gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Untuk membedakan kenampakan alam dalam peta digunakanlah warna yang berbeda. Misalnya, warna kuning hingga coklat untuk daratan, warna biru muda hingga biru tua untuk laut atau samudra, warna hijau menunjukkan daratan rendah, warna kuning untuk dataran tinggi, warna coklat untuk pegunungan atau gunung. Jadi warna-warna ini menunjukkan simbol dari kenampakan alam. Nah, kenampakan alam itu ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, ada gunung, kemudian ada laut, dan lain sebagainya. Nah, itu ditunjukkan dengan warna yang berbeda-beda agar lebih gampang atau lebih mudah untuk dimengerti. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah garis astronomi. Garis astronomi merupakan garis khayal pada muka bumi. Garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta Ustazah ulang, garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang. Dan garis tegak disebut garis bujur. Negara Indonesia secara astronomi berada di antara garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan garis bujur 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur. Oleh karena itu, wilayah Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa. Jadi, garis astronomi adalah garis khayal pada muka bumi.
Garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, dan garis tegak disebut garis bujur. Ini harus bisa membedakan ya. Nah, secara astronomi negara Indonesia berada di antara garis lintang 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan garis bujur 95 derajat hingga 141 derajat BT atau bujur timur. Nah, yang selanjutnya adalah legenda. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Itu disebut sebagai legenda. Perhatikan pada gambar. Jadi pada peta itu, misalnya jalan raya itu memiliki bentuk khusus atau simbol khusus yang menunjukkan bahwasannya itu adalah jalan raya. Sebagaimana dengan jalan desa, kemudian rel kereta api, ada kota kecil, kota administrasi, ibu kota negara, kemudian simbol untuk sungai, untuk gunung, danau, dan rawa itu berbeda-beda. Jadi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca peta. Itu disebut sebagai legenda. Jadi legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Jadi biasanya legenda ini berada di baris paling bawah atau paling samping di luar dari peta tersebut untuk bisa dibaca oleh agar bisa dipahami oleh pembaca peta tersebut, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mata angin. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Jadi insya Allah semua kakak-kakak sudah paham mengenai mata angin. Jadi mata angin itu adalah pedoman utama untuk mengetahui arah dari mata angin, atau kita bisa mengetahui timur di bagian mana, kemudian barat, dan lain sebagainya. Nah, mata angin yang mengarah di atas atau ke atas menunjukkan arah utara. Perhatikan gambar di bawahnya. Jadi itu adalah contoh gambar dari mata angin. Ada utara, ada timur laut, ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan juga barat laut. Itu untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui arah mata angin. Nah, dengan membaca peta, kita dapat mengetahui kondisi geografis sebuah wilayah atau negara termasuk kenampakan alamnya. Kita pun dapat mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk yang ada di sekitarnya. Misalnya daerah dataran tinggi seperti pegunungan, biasanya penduduknya bertani sayuran. Daerah dataran rendah biasanya penduduknya bertani padi dan mengolah sawah. Daerah pantai yang berada di dekat laut biasanya penduduknya bekerja sebagai nelayan dan petambak ikan dan udang. Jadi mata pencarian masyarakat itu berbeda-beda tergantung dari tempat tinggalnya. Seperti itu. Jadi tergantung dari potensi sumber daya alam yang tersedia di sekitar tempat tinggalnya. Misalnya kalau tinggal di daerah dataran tinggi, misalnya di Bodugul, ya, jadi penduduknya bermata pencarian bertani sayuran. Kalau di dataran rendah itu bertani padi dan mengolah sawah. Kalau di dekat pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, seperti itu ya. Nah, kenampakan alam di Indonesia yang pertama, wilayah Indonesia amat luas yang terdiri atas daratan dan perairan. Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi sebagai ciptaan Tuhan tanpa campur tangan manusia, seperti gunung, daratan, pantai, sungai, laut, dan lain-lain. Nah, sedangkan kenampakan buatan merupakan segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kenampakan alam di Indonesia itu terdiri atas dua. Ada kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Kalau kenampakan alam itu merupakan segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi sebagai ciptaan Tuhan tanpa campur tangan manusia, seperti gunung, daratan, pantai, sungai, laut, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kenampakan buatan itu merupakan segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, bentuk kenampakan alam, misalnya yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan itu adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut atau DPL.
Sedangkan kalau gunung adalah bukit besar yang menjulang tinggi dengan ketinggian lebih dari 600 mdpl atau meter di atas permukaan laut, terdiri atas gunung berapi atau aktif dan gunung tidak berapi atau tidak aktif. Nah, kalau dataran tinggi merupakan daerah datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, berada di wilayah pegunungan atau dikelilingi perbukitan. Kalau dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kalau selat merupakan laut sempit yang terdapat di antara dua pulau atau lebih, contoh Selat Bangka, Selat Bengkalis, Selat Sunda, Selat Malaka, dan Selat Madura. Nah, selanjutnya adalah laut. Laut merupakan bagian permukaan bumi yang luas dan digenangi air laut yang asin. Terdiri dari laut dangkal dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Kalau laut dalam 3.000 sampai 6.000 meter. Nah, pantai merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut atau disebut pesisir laut. Selanjutnya danau merupakan cekungan yang berisi air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan, terdiri atas danau alami dan danau buatan. Sedangkan rawa merupakan danau alami yang terdapat di daerah dekat sungai atau pantai. Ditumbuhi berbagai macam tanaman air seperti eceng gondok. Dan yang terakhir adalah sungai. Sungai merupakan bagian permukaan bumi yang berupa aliran air yang besar di wilayah daratan. Sungai mengalir dari lembah menuju ke laut, danau atau rawa. Jadi ini adalah bentuk-bentuk penampakan alam. Nah, ada bentuk-bentuk penampakan alam. Yang pertama ada pegunungan, ada gunung, ada dataran tinggi, dataran rendah, ada selat, kemudian ada laut, pantai, danau, rawa, dan sungai. Ini memiliki ketinggian yang berbeda-beda dan juga memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Silakan dibaca lagi jika kurang paham atau cukup diulang kembali video yang Ustazah bagikan ini ya. Nanti insya Allah akan Ustazah keluarkan di soal PAS ya. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Ustazah tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.